Bertahan hidup dimaknai sebagai kemampuan dan teknik bertahan terhadap kondisi yang membahayakan dan mengancam kelangsungan hidup bagi yang merasakannya. Pada saat Perang Dunia terjadi, saat tentara Nazi menindas orang Yahudi bahkan sampai membunuh ratusan jiwa orang Yahudi, pada saat itu tentara Nazi tidak memberi ampun sedikit pun kepada orang Yahudi. Tetapi, apakah kamu pernah berpikir jika pada saat itu ada orang Yahudi yang masih bisa lolos karena kecerdikannya untuk bertahan hidup dari kondisi kekejaman tentara Nazi? Berikut 5 cara orang Yahudi bertahan hidup. Jangan lupa subrek. 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 Uang suap. Banyak orang Yahudi yang kaya raya meraup harta dari usaha. Mereka kemudian menukarkan harta benda dengan kebebasan dari ancaman hidup. Pada saat itu, uang suap diberikan kepada tentara Nazi yang haus kekuasaan dan ingin menjadi kaya. Beberapa dari para perwira itu membuka diri untuk disuap. Banyak orang Yahudi yang mampu membeli jalan keluar, akhirnya menghabiskan semua kekayaannya agar bisa bertahan hidup. Saat perang berakhir, banyak dari mereka yang jatuh miskin, tak punya apapun yang tersisa, tetapi setidaknya mereka masih bisa hidup. Jus bit dan darah. Mereka yang ditahan di kamp konsentrasi berada dalam kondisi memprihatinkan, kelaparan dan kelelahan akibat kerja paksa. Pakaian mereka yang compang-camping kian menambah gambaran makin menyedihkan pada saat itu. Segala penderitaan tersebut membuat tubuh mereka tinggal tulang berbalut kulit, wajah pucat, dan lemah. Di kamp Auschwitz, selama pemeriksaan kesehatan, para tahanan menggunakan jus bit atau terkadang darah mereka sendiri sebagai pemerah pipi. Itu dilakukan agar mereka tampak sehat, sebab jika terlihat lemah, bisa-bisa para tawanan akan dieksekusi mati. Pipi yang memerah jadi trik menipu para dokter Nazi agar percaya bahwa mereka lebih sehat dari yang sesungguhnya. Melayani tentara Nazi. Para pria Yahudi terpaksa melakukan tindakan khianat. Pada saat itu, mereka diperintahkan menemukan lokasi persembunyian orang Yahudi lainnya untuk melaporkannya ke para tentara Nazi. Sementara, beberapa perempuan dari keluarga pria Yahudi seperti adik, kakak, bahkan istri dijadikan budak nafsu oleh tentara Hitler atau tentara Nazi. Mereka ditempatkan di sejumlah rumah bordil didirikan di sejumlah negara yang berada dalam kekuasaan Nazi. Biasanya, para perempuan itu akan diperlakukan baik dari tahanan lainnya, juga hidup lebih lama. Menyemir rambut. Hanni Wesenberg, yang sekarang berubah nama menjadi Hanni Levy, bertahan sebagai seorang Yahudi di Nazi Jerman dengan cara mengecat rambutnya. Pada awal Holocaust, Nazi menargetkan mereka yang disabilitas dan para orang tua. Kebanyakan kaum Yahudi dan mereka yang menjadi sasaran membakar akte kelahiran mereka agar bisa lolos dari razia serdadu Nazi. Namun, ada hal lain yang tidak bisa mereka sembunyikan, yaitu usia. Rambut para pria dan perempuan di atas usia 40 tahun biasanya dipenuhi uban atau bahkan seluruhnya memutih. Agar tampil lebih muda, pada saat itu orang-orang Yahudi akan menyembir rambut mereka sampai hitam atau pirang kembali. Identitas palsu. Tentara Nazi menggunakan akte kelahiran, paspor, dan dokumen identitas lain untuk menentukan target. Sebagian kaum Yahudi pada masa damai dipekerjakan di instansi pemerintah yang mengeluarkan dokumen resmi. Maka, ketika harus kabur dan bersembunyi dari antek Hitler, mereka menggunakan keahlian mereka untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Caranya dengan membuat kartu identitas palsu. Ratusan kartu identitas palsu diproduksi yang membantu kaum Yahudi mengelak dari kamp konsentrasi dan eksekusi mati. Mereka yang punya kartu identitas palsu melarikan diri ke Swiss dan Denmark. Pada saat itu, Adolfo Kaminski, salah satunya, membuat dokumen palsu untuk kaum Yahudi selama bertahun-tahun setelah ia berhasil kabur dari kamp konsentrasi. Ia adalah pemalsu paling terkenal pada masanya.